Ya, selamat siang. Selamat berjumpa kembali dengan pengelola YouTube Anda yang begitu hitam, tapi hitamnya bukan hitam keling, tapi hitam manis. Kali ini saya akan membahas untuk metode gimana caranya agar membangun rumah dengan cara murah meriah dan cepat. Untuk pertama-tama, mari ikutin saya, oke? Nah, di sini kita menggunakan metode bambu, di mana bambu ini banyak dijumpai di toko material dan tukang bangunan terdekat di rumah Anda. Oleh karena itu, Anda bisa membelinya dengan murah meriah dan tidak begitu berat harganya, terutama bagi kalangan kita, kalangan saya, yaitu yang kondisi keuangannya mepet ya. Di atas ini menggunakan bambu, semuanya bambu. Nah, ini tadinya rendah, ini mau ditinggiin ya. Gimana caranya agar efisiensi, satu pekerjaan, kedua material, keduanya keuangan. Nah, terutama itu ya. Saya bisa menaikkan dengan sebelah tangan, aturan orang 5 bisa mendongkrak, atau ini saya cuma sebelah tangan. Nah, gimana caranya? Ikutin terus. Ini akan kita naikkan tiangnya. Ini akan kita naikkan. Ini tadinya masuk sekitar 15 cm ke dalam, tapi kita udah naikkan sedikit karena di atas masih terhalang gelagar kayu ya. Nah, ini juga kita mau naikin lagi. Di sana ada, kita pasang tackle, atau disebutnya apa ya, kalau kita bilang orang proyek tackle ya, tackle atau katrol ya, katrol. Di sana ada katrol, jadi cukup hanya dengan 2 orang saja. 2 orang, satunya ngeret, satunya mengkondisikan di bawah, sekitar bawah ini. Nah, di bawah ini nanti bisa kita naik. Nah, itu aturan kita pakai 5 orang, jadi 2 orang saja. Nah, terus bahan apa saja yang kita butuhkan di sini? Ini kan tadinya pakai terpal ya, saudara-saudara. Nah, ini udah kita naikkan sekitar dari bawah itu 50 cm ya. Hanya sebentar saja, hanya 15 menit kita naik. Yang ini utuh. Ini utuh. Nah, utuh ya. Kita cek material untuk atapnya dulu. Menggunakan seng-seng bekas ya. Atau bongkaran. Nah, ini kita gunakan yaitu baja hitam ukuran 0,35. Ini seng bekasnya gelombang kerap ya, gelombang yang biasa dipakai di rumah. Nah, ini adalah palum ya, materialnya adalah palum 3 meteran. Ini ada 30 lembar, dan ini sekitar ada 50 batang. Jadi kita pakai metode murah meriah. Bagi Anda yang punya keuangan mepet ya, atau istilahnya pas-pasan, boleh hubungi saya untuk membangun sebuah gubuk atau rumah dengan cara yang sederhana tapi kelihatannya mewah ya. Nah, ini menggunakan bambu hitam ya, bambu hitam murah, sebatangnya cuman
sekitar 15.000 sampai 20.000 saja. Ini ukuran itunya sampai 6 meter sampai 7 meter. Dan ini tadinya seperti ini, kita pakai yang punya rumahnya menggunakan terpal ya, karena ini memang diprioritaskan bukan untuk selamanya, hanya intermittent time ya. Jadi sementara waktu gitu ya. Dan ke sana ada dapur, ini kebetulan adalah catering. Nah, ini adalah kolam ikan. Nah, ini nanti kita akan pindahin ke belakang. Kita change position ya. Untuk posisi nanti tadinya di tengah-tengah, nanti kita pindah ke belakang. Dan ini karena kita menggunakan pintunya pintu kayu ya, kalau kelihatan gini kan ini sebetulnya ya untuk mewah ya, untuk rumah mewah, ini untuk garasi ya, dan ini untuk pintu masuk rumah, karena memang di dalam banyak kendaraan dan keluar masuk barang, terutama material-material yang berhubungan dengan catering ya. Dan ini metodenya bambu semua ya. Ikutin terus di Jagat Singalodra. Nanti kita kupas tuntas bagaimana caranya dan solusinya agar rumah dengan biaya efisien, murah meriah, tapi kelihatannya elegan gitu ya. Juga tidak lupa bagi teman-teman yang ada di Dubai, di Arab Saudi, di Bahrain, di Qatar, di Yordania, di Australia juga ya, teman-teman saya juga di sana. Mari kita ikutin cara-cara yang simpel saja. Jadi ada tabungan sedikit kita bisa bangun rumah, ada tabungan sedikit kita bikin yang lainnya, ada tabungan sedikit kita bikin yang lainnya. Tidak mesti harus ini menggunakan jasa arsitek misalnya, habisnya harus sekian. Nah, kita bisa diperkecil lagi menjadi aturan kita habisnya 30 juta, kita pangkas jadi separohnya bisa 15 juta gitu kan. Nah, itu saja untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan rekan-rekan semua di mana saja Anda berada. Pada saat ini baru mulai tadi pagi. Aturan kan kalau menggunakan jasa kita manpower ya, atau tenaga kerja, ini sekitar mungkin bongkaran-bongkaran ini semuanya dibongkar dulu semua, awalnya dilepasin, itu lama. Itu memakan waktu sampai seminggu. Ini baru sehari udah naik, udah rata semua. Tadinya ini miring sekitar 17 derajat kan, kalau kita pasang lurus ini airnya beleberan ke samping gitu kan. Ini supaya tidak kebas atau tidak tembus, kata orang Sunda itu namanya cebrik ya, sawer. Nah gitu. Nah, ini kita akan direnov juga dapurnya ini kan. Nah, ini kemarin saya bikin kayak begini dapurnya nih. Ini buat alat masak. Ini 3 tungku ya. Satu hawu itu apa ya, tempat bubakaran, tempat bubakaran 3 tungku, jadi kita bisa masak 1, 2, dan 3 ya. Ini tempat itunya, kayu-kayu pembakaran, karena memang beda kalau kita bakar atau masak dengan kayu dengan gas, itu beda. Apa bedanya? Berasa
nasi itu wangi karena ada selain apinya ada pengasapannya. Jadi kalau kata orang tua mah nasinya jadi pulen. Jadi pulen. Jadi dimakannya tuh enak, sedap, mantap. Jadi ke perut itu nggak begah. Kadang-kadang kan kita kalau masak di rice cooker itu gahar ya, nasinya gahar, walaupun berasnya beras pulen tapi kadang-kadang gahar. Tapi kalau di api ini berasnya selain wangi pulen gitu kan. Nah itu bedanya untuk pembakaran memakai gas sama kayu ya, kayu bakar terutama. Nah di sini nanti akan kita renov. Di sini jangan sampai nih hitam-hitam kayak begini. Ini karena memang semuanya bleberan keluar asap-asapnya keluar dari hawu ya. Setelah keluar dari hawu kena angin bertebaran deh. Nah nanti di sini ada blower ya, blower untuk mengisap asap keluar gitu. Nah gitu. Jadi di sini kita tekankan agar bersih, higienis ya. Nah, cateringnya itu bersih dan higienis. Kebetulan bos kita ya Ibu Dewi sama Pak Indra ini baru mengelola satu pabrik. Insya Allah kata beliau itu di Lebaran nambah lagi satu pabrik. Nah, ini kan membutuhkan ruang lingkup yang cukup besar. Bagaimana caranya beliau memanggil saya, bagaimana caranya punya uang sedikit dapat renovasi. Ya oke, kita bantu untuk masalah renovasinya, dan untuk masalah pembiayaan kita hitung seefisien mungkin ya gitu. Kita nurutin apa yang beliau minta, apa yang konsumen minta, terutama di bidang kita tekniknya ya. Itu di sini ada gudang juga, ini gudang. Nah, ini gudang tempat material catering ya. Semuanya ada di dalam. Itu untuk kamar mandi dan WC-nya di sana. Ini nanti kita akan rombak semua, akan menjadi seperti seperti pabrik ya, seperti pabrik. Nah ini kan semuanya lantainya lantai kayu ya, kita bikin dari bekas-bekas palet, kita pergunakan. Nanti kita akan bongkar semua, pindahin ke belakang. Bawahnya akan kita plester biar pembuangannya semua higienis, tidak ada yang tersisa. Nah, untuk sementara kan pakai terpal dulu di bawahnya, jadi ada genangan-genangan ya. Nah, kembali lagi kepada material consumable ya, yang terutama buat irit bahan material sama efisiensi. Satu di pembiayaan, keduanya di tenaga kerja. Nah, itulah kebetulan saya itu alat-alatnya komplit, mulai dari alat pemotong sampai ke tackle atau patrol ya, atau untuk mengangkat, menarik dan sebagainya, kebetulan ada. Nah, di sini kita kondisikan, ini baru 1 hari kita udah bisa naik, terutama di 3 tiang, 1, 2, 3. Nah ini kurang naik nih, nanti kita naikin lagi di atas biar dia turun airnya deras, nggak ada yang tersisa dari sengnya gitu ya. Oke, untuk saat ini begitu dulu. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Efisiensi kerja, biaya murah, meriah, dan ringan. Jangan lupa like-nya dan subscribe untuk channel ini ya. Salam dari Ki Jagat Singalodra untuk Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.